Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis dan desain. Kelompok kami terdiri dari 4 anak. Yang pertama, Gawayu Putri Utami dengan NIM 066. Saya sendiri Sanus Alfiansa dengan NIM 067. Selanjutnya ada Siti Marani dengan NIM 096. Yang terakhir ada MAD Yogi Pratama dengan NIM 098. Selanjutnya, desain keamanan untuk bisnis digital. Keamanan adalah perhatian utama manajer bisnis digital. Perhatian utama adalah keamanan informasi, baik tentang pelanggan dan data internal perusahaan, tentang keuangan, logistik, pemasaran, dan karyawan. Mengamankan informasi pelanggan adalah persyaratan hukum di bawah Undang-Undang Perlindungan Data di banyak negara. Resiko ini berlaku untuk semua perusahaan, tetapi perusahaan besar cenderung lebih beresiko dari serangan yang ditargetkan. Informasi yang digunakan dalam sistem bisnis digital harus dijaga dari berbagai bahaya. Selanjutnya, mengelola virus komputer. Yang pertama, jenis-jenis virus. Ada banyak mekanisme berbeda dalam virus komputer berproduksi atau memproduksikan diri yang menyebar dari satu mesin dari 100.000 diantaranya. Yang pertama, virus ekstraktor bus. Yang kedua, cacing. Yang ketiga, macrovirus. Yang keempat, virus lampiran email. Yang kelima, virus trojan. Yang terakhir, virus email hoax. Lalu, melindungi sistem komputer dari virus. Semua organisasi dari individu memerlukan kebijakan untuk memerangi dampak potensi virus, mengingat frekuensi pelepasan virus baru yang merusak. Bahkan penggunaan komputer individu di rumah harus memikirkan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melawan virus. Ada dua pendekatan yang dapat dikombinasikan untuk melawan virus. Ini menggunakan alat yang tepat dan mendidik staf untuk mengubah praktik. Perangkat lunak virus IntiV dikenal sebagai alat untuk melindungi sistem dari perangkat lunak virus IntiV. Dikenal sebagai alat untuk melindungi sistem dari virus. Mengontrol penggunaan layanan informasi. Yang pertama yaitu penggunaan email untuk tujuan pribadi. Yang kedua yaitu penggunaan email yang tidak tepat mungkin mengarah pada tindakan hukum terhadap perusahaan. Yang terakhir yaitu penggunaan internet atau situs web untuk penggunaan pribadi. Masalah dalam pengendalian layanan informasi biasanya melibatkan salah satu dari dua masalah dari perspektif pemberi kerja. Pertama, sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak yang disediakan untuk tujuan kerja digunakan untuk tujuan pribadi. Kedua, yaitu pemantauan penggunaan informasi menimbulkan masalah hukum pengawasan. Pemantauan komunikasi elektronik. Pemantauan atau pengawasan komunikasi karyawan digunakan oleh organisasi untuk mengurangi kerugian produktivitas melalui pemborosan waktu. Undang-undang pemantauan karyawan menjelaskan bahwa persetujuan individu tidak diperlukan asalkan organisasi telah melakukan penilaian dampak dari kegiatan pemantauan. Manajemen email. Email sekarang menjadi alat komunikasi bisnis yang penting dan juga banyak digunakan untuk pengguna pribadi. Miliaran pesan dikirim setiap hari. 4 kontrol utama perlu dipertimbangkan untuk mengurangi jumlah waktu yang terbuang secara efektif oleh staf yang membaca email yang dengan meminimalkan volume. Yang pertama ada spam email yang tidak diminta. Spam sekarang menjadi masalah potensial bagi setiap perusahaan dan individu yang menggunakan internet. Pada saat penulisan, lebih dari 75% email adalah spam atau virus gembira di beberapa negara, dan individu yang kontak masuknya tidak terlindungi dapat menerima ratusan email setiap hari. Yang kedua, email bisnis internal. Kemudahan dan biaya rendah untuk mengirim email ke daftar distribusi atau menyalin orang ke dalam pesan dapat menyebabkan setiap orang dalam organisasi menerima banyak pesan setiap hari dari kolega dalam organisasi. Masalah ini cenderung lebih buruk di organisasi besar
hanya karena setiap individu memiliki buku alamat kolega yang lebih besar. Yang ketiga, email bisnis eksternal. Orang-orang dalam suatu organisasi dapat menerima banyak email dari pemasok yang sah. Misalnya, manajer TI mungkin menerima email dari produsen perangkat keras dan perangkat lunak, penyedia layanan, penyelenggara acara atau konferensi, dan buletin elektronik dari majalah. Biasanya diserahkan pada penilaian masing-masing karyawan untuk memilih buletin elektronik yang sesuai. Filter spam biasanya tidak akan memblokir pesan seperti itu, tetapi filter primitif mungkin atau sistem tantangan atau respons masih akan memungkinkan email tersebut diterima. Yang keempat, ada email pribadi untuk teman dan keluarga. Meskipun ada banyak survei tentang volume spam dan jumlah waktu yang dihabiskan untuk memproses email di tempat kerja, ada relatif sedikit data yang dipublikasikan tentang jumlah waktu yang dihabiskan untuk menulis email pribadi. Untuk meminimalkan masalah ini dan beberapa masalah penggunaan email yang berlebihan untuk penggunaan bisnis, langkah-langkah berikut dapat diambil. Yang pertama, buat pedoman tertulis yang mendefinisikan kebijakan tentang penggunaan email yang dapat diterima dan prosedur discipliner saat pedoman dilanggar. Yang kedua, gunakan peningkatan tingkat kontrol atau sanksi untuk pelanggaran termasuk tinjauan kinerja, peringatan verbal, penghapusan hak istimewa email penghentian, dan tindakan hukum. Dan yang keempat, memberikan pelatihan bagi staf tentang penggunaan email yang dapat diterima dan efisien. Dan yang terakhir, pantau email untuk tanda tangan penggunaan pribadi dan setiap pelanggaran kebijakan. Misalnya saja sumpah serapah dan ambil tingkatkan yang sesuai. Selanjutnya ada peretasan. Peretasan mengacu pada proses mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer, biasanya di seluruh jaringan. Peretasan dapat mengambil berbagai bentuk. Peretasan untuk keuntungan moneter biasanya ditujukan untuk pencurian identitas, di mana detail pribadi dan detail kartu kredit diakses untuk tujuan penipuan. Peretasan juga bisa terjadi dengan niat jahat. Misalnya, mantan karyawan mungkin mendapatkan akses ke jaringan dengan tujuan untuk menghapus file atau meneruskan informasi ke pesaing. Melindungi sistem komputer dari peretas. Melindungi sistem komputer terhadap peretas melibatkan pembuatan counter and issues. Ketiga jenis utama peretasan yang diuraikan di atas. Untuk mendapatkan akses ke sistem melalui kata sandi, kebijakan dapat dikembangkan untuk mengurangi risiko akses. Salah satu pendekatan sederhana adalah mengamanatkan bahwa kata sandi baru diperlukan setiap bulan dan mengandung setidaknya satu angka dan campuran huruf besar dan kecil. Ini mencegah penggunaan kata sandi sederhana yang mudah ditebak. Pendidikan diperlakukan untuk mengurangi risiko kata sandi yang diperoleh secara salah melalui rekayasa sosial, tetapi ini tidak akan pernah sepenuhnya menghilangkan ancaman. Transaksi e-commerce yang aman adalah untuk bisnis digital yang menawarkan penjualan online. Ada juga risiko keamanan tambahan dan perspektif pelanggan atau pedagang. Beberapa teori keamanan online dan kemudian meninjau teknik yang digunakan. Teknik yang digunakan adalah sertifikat digital, tanda tangan digital, infrastruktur kunci publik, dan otoritas sertifikat CA. Selanjutnya, pendekatan saat ini untuk keamanan e-commerce. Protokol lapisan soket aman SSL. SSL adalah protokol keamanan yang digunakan dalam sebagian besar transaksi e-commerce karena mudah digunakan. Yang kedua, otoritas sertifikat CA. CA adalah tentang besar dan membangun kepercayaan dan manajemen yang kompleks. Selanjutnya, meyakinkan pelanggan. Setelah langkah-langkah keamanan diterapkan, konten di situs pedagang dapat digunakan untuk meyakinkan pelanggan.
Misal, Amazon menganggap serius ketakutan pelanggan tentang keamanan dilihat dari keunggulan dan jumlah konten yang dicurahkannya. Untuk masalah ini, beberapa pendekatan dan jumlah konten yang dicurahkan untuk masalah ini, beberapa pendekatan yang digunakan menunjukkan praktik yang baik dalam meredakan ketakutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.